Perkenalkan, nama saya Afifah Laila. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan suatu jurnal tentang biaya pendidikan, yaitu Landasan Teori dan Studi Empiris oleh Nanang Fatah, Jurnal Pendidikan Dasar nomor 9 April 2008. Berikut penjelasannya. Dalam jurnal biaya pendidikan tentang landasan teori dan studi empiris, saya mengambil suatu garis besar, yang itu analisis pengukuran perbedaan pembiayaan pendidikan di negara maju dan negara berkembang. Tentunya, biaya pendidikan di antara negara maju dan negara berkembang tentunya berbeda, di mana negara berkembang sangat membutuhkan biaya pendidikan yang lebih besar, dan untuk negara maju mungkin mengeluarkan sedikit biaya pendidikan, tetapi tetap mengeluarkan biaya pendidikan. Biaya pendidikan adalah dana ataupun biaya ataupun sumber yang digunakan ataupun dikorbankan untuk pendidikan, baik itu berasal dari pemerintah, lembaga pendidikan, penyelenggara pendidikan, maupun dari masyarakat itu sendiri, atau yang berasal dari siswa maupun orang tua siswa. Besar kecilnya biaya pendidikan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah, individu, atau lembaga pendidikan dipengaruhi oleh 6 faktor. Yang pertama yaitu besar kecilnya lembaga pendidikan itu sendiri. Jika lembaga pendidikan tersebut besar, kemungkinan biaya pendidikan yang dikeluarkan juga besar. Begitu juga sebaliknya, jika lembaga pendidikan itu kecil, maka biaya pendidikan yang dibutuhkan ataupun yang dikorbankan juga kecil. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk wilayah lembaga pendidikan yang kecil untuk bisa memenuhi semua kebutuhan dan memenuhi kecukupannya dalam biaya pendidikan. Yang kedua yaitu jumlah siswanya. Jika jumlah siswanya sedikit, maka biaya pendidikannya yang dikeluarkan juga sedikit. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah siswanya banyak, tentunya biaya pendidikan yang dikeluarkan juga banyak. Tidak menutup kemungkinan tidak membiayai pendidikan, tetapi baik sedikit maupun banyaknya siswa, biaya pendidikan tetap digunakan ataupun dikeluarkan. Dan yang ketiga yaitu besar kecilnya gaji guru sesuai dengan keahlian dari guru itu sendiri. Jika guru tersebut profesional, memiliki keahlian yang lebih atau memiliki kemampuan yang di atas rata-rata, maka biaya pendidikan yang dikorbankan juga banyak. Begitu juga sebaliknya. Dan yang keempat yaitu kualifikasi guru. Dan yang kelima yaitu tingkat pertumbuhan penduduk. Dan tingkat pertumbuhan penduduk ini dikhususkan untuk negara berkembang, karena biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk negara berkembang akan terus dan terus menerus dikeluarkan ataupun digunakan untuk masyarakat sekitarnya. Dan yang keenam yaitu perubahan kebijakan dari pendapatan, yaitu revenue theory of cost, yaitu perubahan kebijakan dari pendapatan. Setiap pendapatan yang masuk maupun yang keluar, maka terjadinya perubahan kebijakan, dan di sana biaya pendidikan juga bisa lebih besar maupun sebaliknya. Untuk menyeimbangkan input maupun output, diperlukan sistem kebijakan ataupun sistem biaya pendidikan yang mampu memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah melalui pendapatan dan sumber dana yang tersedia. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya sistem pendidikan yang diterapkan, kita dapat analisis ataupun telaah melalui dua cara. Yang pertama, menghitung jumlah dari usia, jenis kelamin, buta huruf, dan di sana kita melihat apakah ada peningkatan atau tidak. Dan yang kedua, penyaluran atau pendistribusian alokasi sumber daya pendidikan
secara efektif dan adil. Jika efektif, tentunya sistem pendidikan yang ditetapkan cocok. Jika tidak, maka sistem pendidikan yang diterapkan tidak cocok. Perlu adanya perubahan ataupun perbaikan kebijakan pemerintah ataupun kebijakan tentang pendidikan untuk mencapai yang lebih baik lagi. Setiap kebijakan dan keputusan dalam lingkup pendidikan akan sangat mempengaruhi bagaimana sih sumber daya yang diperoleh ataupun yang diterima dapat dialokasikan dan dapat diformulasikan dengan sempurna maupun efektif, efisien, serta optimal. Banyak sekali timbul pertanyaan tentang kebijakan ataupun peraturan yang sudah ditetapkan. Seperti yang pertama, siapa yang akan mendidik dan berapa jasa yang akan dikorbankan untuk mendidik? Yang kedua, bagaimana cara sistem pendidikannya? Dan yang ketiga, siapa yang akan membayar seluruh pembiayaan pendidikan ini? Apakah pemerintah, apakah diri kita sendiri, ataupun dari lembaga pendidikan? Dan yang keempat, bagaimana sistem pendidikan yang akan diterapkan untuk mendukung pembiayaan pendidikan? Hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini juga menyangkut tentang bagaimana sumber daya untuk pendidikan ini dapat digunakan dan dapat didayafungsikan untuk pendidikan secara efektif, efisien, dan optimal. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, tentunya pertanyaan tersebut harus mampu menjangkau semua pertanyaan tersebut dan dapat menanggulangi semua pertanyaan yang timbul. Ada dua cara ataupun dua bentuk yang menjadi tolak ukur terjawabnya pertanyaan di atas tersebut adalah: yang pertama, dari mana sumber dana yang akan diperoleh atau didapatkan untuk menutupi atau menanggulangi ketersediaan kebutuhan pendidikan siswa, dan bagaimana kita dapat memperoleh dana tersebut sehingga biaya pendidikan ataupun biaya yang terkait dengan pendidikan, proses belajar maupun yang lainnya dapat diformulasikan, dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, bagaimana cara penyalurannya atau bagaimana cara pendistribusian sumber daya tersebut sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dari lembaga itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 cara menganalisis biaya pendidikan terkait hubungan input dan output pendidikan. Yang pertama, kita melihat perbandingan biaya uang dan biaya oportunitas. Input dapat diukur dalam bentuk uang dan bentuk sumber daya real atau nyata yang digunakan dalam proses pembelajaran. Opportunity cost dari pendidikan dapat diukur dengan biaya individu seperti biaya kebutuhan buku, biaya peralatan, dan biaya masyarakat. Biaya masyarakat ini bisa terdiri dari gaji guru dan gaji staf maupun gaji karyawan yang berada dalam ruang lingkup lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, perbandingan biaya modal dengan biaya operasional atau biaya real. Biaya operasional itu meliputi biaya pengeluaran barang-barang konsumtif, yaitu barang-barang yang digunakan seperti biaya barang-barang penggunaan buku, seperti jasanya juga jasa dari guru, tentunya merupakan biaya operasional. Biaya modal seperti pembelian gedung ataupun pembelian perlengkapan. Di sini biaya gedung dan perlengkapan memiliki keuntungan di mana masa daya fungsi, masa simpan, masa daya pakainya memiliki jangka waktu yang panjang. Nah, di sana suatu lembaga dapat menanam investasi maupun menanam modal, karena untuk masa yang akan datang tidak perlu lagi mengeluarkan pengeluaran yang besar karena kita sudah mempunyai biaya modal tersebut sebagai investasi dari suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu biaya rata-rata AC dan biaya marginal MC.
di mana AC ini merupakan TC dibagi dengan jumlah siswa, di mana AC rendah jika siswanya banyak. Kalau siswa sedikit maka AC mengalami peningkatan. MC adalah biaya tambahan yang terjadi karena adanya penambahan unit atau jumlah siswa. Ada 3 macam AC dan MC. Yang pertama, AC sama dengan MC, di mana antara AC dan MC tidak terjadi saling ketergantungan. Yang kedua, MC lebih kecil dari AC, di mana MC mengalami penurunan akibat jumlah unit yang bertambah. MC lebih besar dari AC. Nah, berarti AC meningkat bila jumlah unit bertambah. Yang keempat yaitu perbandingan biaya privat dan biaya sosial pendidikan, di mana perbedaan antara dua ini ditentukan oleh besarnya subsidi pemerintah terhadap pendidikan. Yang kelima yaitu joint cost pendidikan, untuk menilai atau mengimplikasikan dari berbagai produk yang dihasilkan oleh pendidik. Contohnya, kognitif dan non-kognitif outputs, yaitu output yang kognitif dan tidak yang kognitif. Yang keenam yaitu mengecek pendekatan kecukupan atau education approach, di mana pendekatan kecukupan ini sangat penting dilakukan untuk melihat standar kualitas pelayanan pendidikan yang bervariasi. Terjadi faktor untuk menghitung biaya pendidikan melalui pendekatan kecukupan ini sangat dipengaruhi oleh 7 faktor. Yang pertama, besar kecilnya lembaga. Yang kedua, jumlah siswa. Yang ketiga, gaji guru. Yang keempat, perbandingan guru dan siswa. Yang kelima, kualifikasi guru. Yang keenam, populasi penduduk. Dan yang ketujuh, pendapatan. Ada 2 cara untuk menganalisis hubungan antara input dan output. Yang pertama, kita perlu menganalisa efektivitas harga. Untuk efektivitas harga ini, input meliputi gaji guru, pengeluaran, pembelian, penggunaan peralatan. Yang untuk outputnya yaitu jumlah lulusan, hasil ujian, dan pendapatan di masa yang akan datang, yaitu merupakan pendapatan yang dimasukkan ke lembaga pendidikan yang diturunkan langsung oleh lembaga pendidikan atau yang berasal dari prestasi dari siswa itu sendiri. Ada 2 cara untuk melihat efektivitas biaya. Yang pertama, membandingkan biaya yang dikeluarkan di 2 lembaga pendidikan dengan metode yang berbeda, di mana mencontohkan dua lembaga pendidikan dengan satu metode yang berbeda. Ini satu dan ini satu. Dan di sana kita bisa melihat apa yang terjadi, apakah efektivitas atau tidak. Yang kedua, melihat output tertinggi dengan biaya yang sama. Dan yang kedua, kita dimintai untuk menganalisis biaya manfaat, yaitu cost benefit analysis. Tujuannya untuk membandingkan opportunity cost dari suatu project dengan benefit yang diharapkan, diukur dengan tambahan pendapatan yang akan terjadi di masa depan sebagai hasil dari suatu investasi. Private cost of education terdiri dari pengeluaran untuk biaya sekolah, untuk peralatan, untuk buku, untuk traveling, pendapatan yang seharusnya didapat bila tidak kuliah. Nah, itulah penjelasan ataupun review dari jurnal tentang pembiayaan pendidikan landasan teori dan studi empiris oleh Nanang Fatah. Dan di sini saya memberikan review atau garis besar penjelasan dari jurnal ini, yaitu analisis pengukuran perbedaan pembiayaan antara negara maju dan negara berkembang. Tentunya untuk negara berkembang banyak memerlukan biaya-biaya pendidikan yang lebih besar daripada negara maju. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.